sudah paham. Paling-paling selama ini dimanfaatkan sebagai orang-orang yang mencari sumbangan. Makanya dijilat habis-habisan. Ya, dijilat habis-habisan. Yo, Jindan, istilah kate ya, ente kadang-kadang waras, kadang-kadang tidak. Kalau ente ikut Haji Ridwan, yo, sekarang ente sudah sadar. Sebelum modar, bagus sekali, abangmu ini selalu akan mendukungmu. Hei, Jindan, mantap. Halo sahabat fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, TIJ, Teuku Iqbal Jonat akhirnya kembali membongkar borok dari Haji Ridwan, guru dari Jindan, yang dikatakan oleh TIJ memanfaatkan Jindan untuk mencari sumbangan dan menjilat Jindan karena Jindan punya gelar Habib. Hal itu sepadan atau setara dengan apa yang dikatakan oleh Denis Karista, bahwa Jindan ini harus setor uang ke Haji Ridwan setelah podcast dan juga setelah bikin video klip bersama Denis. Denis pun marah dan ngamuk karena nggak pantas Haji Ridwan disetori oleh Jindan yang masih muda. Karena Haji Ridwan sudah punya mobil sementara Jindan harus menghidupi keluarganya, terutama adik-adiknya. Nah, bagaimana ceritanya, bagaimana beritanya, kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Karena Anda sudah waras kembali. Di mana-mana tidak ada seorang zuriyah, kalaupun memang benar, yang ikut dukun. Ya, move on dari Kong Halu. Tidak ada seorang keturunan para habaib yang berguru kepada dukun. Ya, jadi sebelum ini saya sudah pernah menjelaskan kepada teman-teman semuanya, sudah menjelaskan siapa orang-orang ini dan seperti apa orang-orang ini, dan alhamdulillah Jindan sudah paham. Nah, begitulah TIJ. TIJ memang berkumpul dan tahu orang-orang ini sejak lama, mulai dari Haji Ridwan, kemudian yang kemarin Samsudin, dan juga Gus Irfan. Itu sudah diketahui sejak lama oleh paranormal dari Aceh ini, karena circle mereka mungkin sama, apa yang dipelajari juga sama, trik-trik yang diajarkan juga sama. Jadi karena itulah TIJ tahu seluk-beluk dari mereka. TIJ pun mengatakan nggak mungkin ada seorang Habib yang kemudian berguru kepada dukun. Sebenarnya para dukun itu hanya ingin memanfaatkan gelar Habib dari Jindan, karena jika mereka punya Habib, maka masyarakat akan percaya. Habib aja percaya, masa yang nggak Habib nggak percaya? Begitulah mungkin yang dipikiran para dukun dengan mengajak Jindan. Dan bahkan dikatakan TIJ bahwa mereka hanya menjilat Jindan dan memanfaatkannya. Karena kita tahu yang pertama memunculkan itu adalah para dukun ini, memunculkan Habib Jindan di permukaan dengan mengatakan Jindan ini Habib dan merupakan cicit Mbah Priuk. Jindan yang emosional dan masih muda serta diberikan doktrin-doktrin cuci otak oleh para dukun itu, dan memang sangat menghormati Haji Ridwan. Namun kini Jindan sudah tahu semuanya. Jindan sudah dikeluarkan dari perguruan dari Haji Ridwan, dan Jindan pun sudah mengerti bagaimana kejamnya dan kerasnya dunia ini. Jindan yang baru tumbuh dan masih sangat muda akan bisa terus berkarya jika Jindan tidak larut dalam dunia perdukunan. Paling-paling selama ini dimanfaatkan sebagai orang-orang yang mencari sumbangan.
Makanya dijilat habis-habisan. Ya, dijilat habis-habisan. Yo, jindan, istilah kate ya, ente kadang-kadang waras, kadang-kadang tidak. Kalau ente ikut Haji Ridwan, yo, sekarang ente sudah sadar. Sebelum modar, bagus sekali, abangmu ini selalu akan mendukungmu. Hei, jindan, mantap. Ajib. Udah waras. Dan tidak hanya sekedar jindan, yang lainnya juga yang sekarang kowar-kowar sebagai dukun edan. Yo, sadar. Pengikut-pengikut Haji Ridwan semuanya, baik laki maupun perempuan. Sadar kalian semua. Jangan ikut godaan setan. Setan tua, setan gondrong, setan provokator. Itulah Haji Ridwan. Keras sekali TIJ. Tanpa tedeng aling-aling, tanpa takut ada pasal-pasal ITE. Karena memang TIJ juga sudah pernah merasakan dinginnya jeruji besi. Dan TIJ pun mengatakan dengan belak-belakan bahwa mereka semua penipu. Yang gondrong dan yang lain semuanya edan, hanya memanfaatkan. Maka segeralah bertobat. Begitulah kata TIJ. Berpesan kepada para dukun yang sekarang masih berkoar-koar dan bahkan ingin melaporkan tim pemburu dukun seperti Marcel, kemudian Dr. Richard, Dennis, dan sekarang Jindan yang bergabung dengan tim pemburu dukun itu. Ini nakui Haji Ridwan. Wow, tentu ini bukan gimmick, ini bukan settingan. Saya sudah mempelajari semuanya. Wake up, semuanya wake up. Hindari provokator yang mengatasnamakan agama, mengajarkan kesaktian, katanya ilmu Allah, padahal cuman menembak wajan. Jindan itu siapa? Nggak usah lah terlalu kepo atau gimana menanyakan. Kamu dukun? Ana 100% Ana bukan dukun. Kamu dukun? Kalau kamu bukan dukun, saya usir dari awal. Demi Allah, Ana bukan dukun. Kamu dukun? Dukun cabul, dukun penipu. Bukan. Saya bukan. Orang ini temanya tema dukun kok. Bukan. Sekarang tahu-tahu nggak ngaku dukun lagi, kan bingung saya gitu loh. Saya bukan dukun. Saya bukan dukun. Saya ini orang hebat. Saya baik. Mau dia percaya, mau enggak, ya biarkan saja. Ini masalah dukun gitu. Kamu ngapain nyelip ke sini? Nggak apa-apa. Kalau aneh sih ahlan wa sahlan aja ya. Si Jindan bukan dukun. Lantas saya dipanggil buat apa di sini gitu loh? Gua kurang tahu, itu mah tanya aja ke para ini ya, persatuan dukun ya. Hah? Gue dipanggil apa? Lu buat apa di sini? Hah? Emang gue orang gila? Ya pasti. Usi, besi. Ilang ono dosa kang bos kelakon. Allahumma sholli wa sallim wa